Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, di mana saja berada yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini mari kita, di pagi hari ini kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini atau pada malam pagi hari ini kita bisa kultum, kuliah tunggu sahur yang ke malam yang ke-8. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi kesehatan, selalu diberi kekuatan, yaitu iman, Islam, juga ihsan. Saudaraku, di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini atau pagi ini jam menunjukkan pukul 02.51. Saudaraku, di mana saja berada, mari kita bangun untuk melaksanakan makan sahur di malam yang ke-8 ini. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi kekuatan, selalu diberi kesehatan, selalu diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Mari kita bangun, diusahakan bangun untuk sahur, untuk santap sahur, sambil mendengarkan kultum pada pagi hari ini, kultum kuliah tunggu makan sahur yang ke-8 ini, yang malam yang ke-8. Saudaraku, di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah, intinya kita sebagai insan, sebagai manusia, diwajibkan untuk saling mengingatkan antar satu dengan yang lain. Intinya mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi keberkahan dalam kehidupan, berkah hidupnya, berkah anak-anaknya. Semuanya kalau berkah, insya Allah kita adalah termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Orang yang berkah umurnya, semakin ke belakang kita menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Semakin tambah umur, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Umur yang berkah, semakin lama kita menjadi orang yang semakin baik akhlaknya. Orang yang berkah hidupnya, semakin lama kita menjadi orang semakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sisa-sisa umur ini yang masih dikasih kesempatan oleh Allah
Mari kita betul-betul kita manfaatkan umur kita untuk ibadah kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah, termasuk rukun Islam yang keempat, yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan adalah bulan yang mafirah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh nikmat. Tidak ada lagi kecuali di bulan Ramadan yang pada malam hari ini kita santap sahur. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh mafirah, penuh ampunan. Mari kita selalu dijaga hati kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhir. Saudaraku di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak amal-amal ibadah kita hancur. Banyak orang ahli ibadah, ahli sholat, besok ketika hadap Allah Subhanahu wa taala, kita semua habis amal-amal ibadah kita. Puasa kita, sedekah kita, zikir kita, tahajud kita habis apabila kita selalu melanggar hukum Allah yang akan saya ceritakan pada pagi hari ini. As-sitatu ahya tubitul akmal. Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Kita sudah sholat, oke. Kita sudah sujud, tahajud, berzikir, oke. Kita sudah puasa bulan Ramadan, bagus. Bahkan kita pernah naik haji, sip. Tapi apabila kita melanggar hukum 4 yang akan saya ceritakan ini, amal ibadah kita bisa habis ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. 1. Al-istighalu fi khuyubi khalqi. Orang yang mencari-cari kesalahan orang lain. Nah ini hati-hati saudara. Cari-cari kesalahan orang lain. Penggane urip mek mencari salah wong lain, mek ngoreksi kesalahan orang lain, tidak introspeksi diri. Isone mek nyalahno wong lain, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Inilah yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Mari kita koreksi diri, mari kita baca diri. Kita tidak usah menilai kesalahan orang lain. Cari kesalahan kita sendiri. Orang yang mencari aib kesalahan orang lain, itulah besok yang akan bisa menghancurkan amal ibadah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gajah di pelupuk mata tidak nampak, semut di seberang lautan nampak. Kalau kesalahan kita sendiri besar seperti gajah tidak nampak, tapi kesalahan orang sedikit seperti semut tapi nampak. Inilah orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Bulan Ramadan yang penuh mulia, hati-hati. Jangan sampai puasa kita hancur gara-gara kita memfitnah, mencari-cari kesalahan orang lain. Biar puasa kita tidak sia-sia. Biar tarawih kita tidak sia-sia. Biar sedekah kita tidak sia-sia. Jangan sampai kita hidupnya mencari-cari kesalahan orang lain. Ini saudara-saudaraku. Tiang niku lek uripe mek mencari-cari kesalahan orang lain, iki berbahaya. Kita sebagai manusia tidak luput dari dosa. Kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan.
Makanya kalau kita tidak introspeksi diri, kita tidak koreksi diri, kita hanya bisanya mengorek-ngorek kesalahan orang lain, kau akan rugi selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Yang kedua, qaswatil qalbi, orang yang keras hatinya. Orang yang keras hatinya, qaswatul qalbi, wong yang atos atine, ini adalah juga bisa menghancurkan amal ibadah kita. Wong sing atos atine, wong iso gelem ngomongi wong, tapi kalau diomongi tidak mau. Wong keras hatinya, nek dikongkon ngidul ngalor, lek dikongkon ngalor ngidul, lek dikongkon genti ngongkon, nek enek wong ngomong gak dirungokno, karepe dhewe. Iku jeneng wong sing atos atine. Wong rumangsa bisa ora bisa ngrumangsani, iku jeneng wong sing atos atine. Makane wong sing atos sak karepe dhewe. Nah, ini termasuk wong sing atos atine sak karepe dhewe. Tidak mau mendengarkan kata-kata orang. Nek diomongin nesu, nek ngomongi wong gak dinut nesu. Nah, ini kita masuk wong sing atos atine. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sekarang waktu sudah menunjukkan jam 03.01. Mari sing belum sahur, mari kita sahur. Ini masih ada waktu cukup, ada setengah jam. Mari ada waktu untuk tetap sahur. Mari jangan lupa diusahakan untuk bangun yang belum bangun. Mudah-mudahan yang melihat live pada pagi hari ini semua oleh Allah dicatat ibadah. Mari kita sama-sama mendengarkan apa yang baik kita pakai, yang tidak baik mari kita buang jauh-jauh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, wa hubbud dunya. Ini yang bisa menghancurkan amal ibadah kita, wa hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Cinta dunia boleh, cinta harta boleh, cinta jabatan boleh, cinta anak istri harus, cinta bangsa dan negara harus, tapi tidak boleh terlalu cinta. Wa hubbud dunya, terlalu cinta. Jika orang terlalu cinta, ini akan menghancurkan amal ibadah kita. Orang yang terlalu cinta jabatan, contohnya, ketika jabatan sudah berakhir, kita tidak terima. Jabatan kita diganti oleh orang lain. Ini berarti terlalu cinta dunia. Karena apapun yang kamu cintai, apapun yang kamu miliki, segalanya, jabatan pun yang kamu miliki, semuanya akan ditinggalkan. Semua akan meninggalkan kita. Kalau kita tidak meninggalkan, kita yang akan ditinggalkan. Cinta anak istri harus. Tapi kalau terlalu cinta sama anak istri, karena apapun yang kita cintai, kita pasti akan ditinggalkan. Nah, hati-hati saudaraku. Ini bisa menghancurkan amal ibadah kita besok di hari yaumul qiyamah. Ibadah kita hancur gara-gara kita terlalu cinta. Cinta bangsa negara harus, karena hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Ini kewajiban, kita harus cinta. Tapi kalau terlalu cinta, ini sih berbahaya. Apalagi jabatan, ketika sudah habis jangka waktunya, kita sudah rela seakan-akan ditempati orang lain, seakan-akan terus hanya kita yang menjabat. Saudaraku, jangankan jabatan, hidup
itu juga ada batas waktunya. Semuanya akan kembali kepada Allah, semua ada batas waktunya. Mari kita ingat saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia tidak selama-lamanya. Hidup di dunia itu singkat. Umat Rasulullah SAW hidupnya di antara 60 sampai 70. Baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Karena Rasulullah menghadap Allah, diambil oleh Allah, yaitu umur 63 tahun. Ini umat Rasulullah SAW. Ada batas waktunya. Makanya kalau cinta, boleh cinta dunia, harus. Tanpa hidup, tanpa dunia kita tidak bisa jalan. Tapi boleh, tapi ingat, apapun yang kita cintai, apapun yang kita miliki, semuanya akan ditinggalkan oleh kita. Semua yang kita miliki nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari ini kesempatan yang bagus ini mari kita manfaatkan betul-betul. Jika kamu punya harta, manfaatkanlah hartamu untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu punya ilmu, amalkanlah ilmumu semampumu, sebisamu untuk berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang pada malam hari ini melihat video saya ini, mudah-mudahan semuanya mari kita berdoa bareng-bareng sama Allah. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan umurnya. Dan mudah-mudahan yang terpenting, mudah-mudahan anak-anak kita nanti jadikan anak-anak yang soleh-soleha. Anak-anak yang selalu menjalankan perintah Allah. Dan anak-anak yang bisa mendoakan kita ketika nanti kita sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Inilah anak yang barokah. Inilah umur yang barokah. Rezeki yang barokah. Rezeki kita tentunya bermanfaat untuk kita juga orang lain. Nah, hidup yang baik adalah hidup yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wong sing apik, wong sing bermanfaat untuk orang lain. Kita punya harta, kita bisa menolong orang lain yang lagi susah. Kita punya apapun, kita punya tenaga, kita bisa menolong orang untuk membantu apa yang bisa saya dengan tenaga. Dengan pikiran kita mendoakan, itu tidak termasuk membantu orang lain. Yang bermanfaat untuk orang lain, itulah hidup yang akan diselamatkan atau yang dibahagiakan oleh Allah di dunia dan yang tadi lagi, yang keempat, yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Qilatul haya, sedikit rasa malunya. Sedikit rasa malunya, makanya wong sing gak duwe isin itu termasuk wong sing iman tipis, gak duwe iman. Makanya hati-hati di zaman lahir ini, malu adalah sebagian daripada iman. Makanya sekarang Masya Allah, zaman sekarang hati-hati, ini bisa menghancurkan amal ibadah kita. Sedikit rasa malunya, ini yang keempat. Artinya sedikit rasa malunya, mbak iki isin iki wis angel, wong saiki wis gak duwe isin. Dadi menungso iki wis gak duwe isin, Masya Allah. Ngomong wis gak isin. Pakaian membuka aurat juga tidak ada malunya. Namanya sudah iman tipis. Nah ini bisa menghancurkan amal ibadah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Pakaiane yu gengsi. Yu kamu gengsi deloken kelek iki pakaiane wis masyaallah membuka aurat, wis nggak ono malune. Nah ini zaman sekarang ini, zaman akhir. Mengumbar aurat di mana-mana. Nah ini termasuk sedikit rasa malunya. Inilah yang bisa menghancurkan amal ibadah kita termasuk. Hati-hati. Budaya malu niki saiki wis jarang enten. Makane budaya malu saiki wis jarang. Makane wong niki lek wis gak isine gak ono baik lanang maupun wedok, masyaallah. Makane zaman akhir niki malik dijaga, anak-anak kita dididik jangan sampai salah jalan hubungan dengan orang yang tidak mengetahui hukum-hukum Allah. Ini hati-hati. Ngomong wis sak penake dhewe, wis wong tuwek wis enggak duwe aturan. Ngomong mbek sapa wis tidak pernah menghargai, akhlaknya sudah tidak ada. Karena kita tidak mendidik, anak-anak kita tidak dididik dengan orang tua kita. Nah ini malune wis gak pate ono. Isine wis gak duwe isin karena akhlaknya sudah tidak punya akhlak. Jadi budaya malu ini wis jarang sekarang ini. Makanya hati-hati saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Makanya kalau mendidik anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita jadikan anak yang baik, anak-anak yang soleh. Mari kita jangan lupa. Anak-anak kita tiap malam kita doakan, kita fatihai, kita bacakan sholawat. Supaya anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-soleh. Insya Allah anak-anak kita, bila kita seorang tua selalu mendoakan kepada anak-anaknya. Selalu dibacakan sholawat, anak-anaknya dikirimi sholawat anak-anaknya. Ya, difatihai anak-anaknya. Meskipun anak-anak kita sekarang nakal, sekarang gak karu-karuan, tapi insya Allah jika kita selalu mendoakan, kita selalu minta kepada Allah, suatu saat anak-anak kita akan diberi hidayah oleh Allah. Suatu saat anak-anak kita akan berubah dengan sendirinya, karena kita sebagai orang tua kita tidak lupa untuk mendoakan tiap waktu dan tiap malam. Ini kesempatan saudara-saudara. Mari sekarang budaya malu sudah ada. Hati-hati, ini bisa menghancurkan amal ibadah kita. Jangan sampai hidup kita sia-sia nanti di hadapan Allah. Kita sudah ahli sholat, ahli baca Al-Quran, ahli tahajud, ahli berzikir. Hati-hati jangan sampai amal-amal ibadah kita nanti hancur sia-sia ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pukul 03.14 menit. Nah ini saat ini jam 3 lebih 14 menit. Monggo sing dereng sahur, anak-anak saudarai tetanggai, mari kita dibangun untuk santap sahur. Ini kultum kuliah tunggu sahur yang ke-8, malam yang ke-8. Mudah-mudahan siapa yang mendengarkan video ini atau yang melihat video ini, mudah-mudahan semua diberi keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur yang barokah. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua adalah manusia yang berlumuran dosa. Kita semua manusia yang selalu salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu istighfar kepada Allah, selalu membaca sholawat kepada Rasulullah, dosa kita sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha segala-galanya. Bila kita minta sama Allah dengan tulus-tulus, dengan ikhlas, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang membaca salawat kepada Rasulullah,
kita juga akan mendapatkan barokah dari sholawat. Anak-anak kita akan jadikan anak-anak yang soleh, soleha, anak-anak yang barokah. Di kemudian hari jadi anak yang baik, barokah dengan mendapatkan barokah sholawat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, yang bisa menghancurkan amal ibadah kita, yaitu watulul amal, yaitu panjang angan-angan. Nah, hati-hati, panjang angan-angan. Dan ini hati-hati, ini termasuk bisa menghancurkan amal ibadah kita. Yang kelima tadi, yang bisa menghancurkan ibadah kita adalah panjang angan-angan. Seakan-akan di dunia kita hidup selama-lamanya. Di dalam pikirannya hanya andai kata, umpamanya, macam-macam. Umpamanya saya kaya, saya akan begini-begini. Umpamanya saya ini jadi presiden. Umpamanya saya jadi menteri. Umpamanya saya jadi gubernur, bupati, umpamanya macam-macam. Ini hanyalah angan-angan kita. Andai kata umpama, ini bos, gak tahu. Ini termasuk orang yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Mari kita minta kepada Allah. Tidak usah minta yang macam-macam, tidak usah terlalu mulu-mulu. Semua sudah Allah ngasih, semua Allah. Hidup di dunia ini sudah Allah menakdirkan macam-macam manusia sendiri-sendiri. Apapun semua ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tidak terlalu panjang angan-angan. Ini ya bisa menghancurkan amal ibadah kita. Jangan sampai amal ibadah kita hancur gara-gara amal panjang angan-angan. Nah ini bisa menghancurkan amal ibadah kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada. Apapun cita-cita boleh. Semua orang mempunyai cita-cita. Semua saya nek wong pengen uripe mulya. Saya nek wong pengen duwe omah sing apik. Saya nek wong pengen duwe mobil sing apik. Saya nek wong macam-macam pengen uripe mulya. Boleh kita berdoa kepada Allah, minta sama Allah, boleh silakan. Tapi jangan terlalu panjang angan-angan. Terlalu angan-angannya tinggi tapi tidak mau. Ingin kaya tapi tidak mau kerja. Ingin masuk surga tapi tidak mau berpuasa. Yang berpuasa belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak berpuasa. Yang sholat pun tidak mau, belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak sholat. Inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Makanya mari kita, saudara-saudaraku, masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, orang yang masih dikasih kesempatan, orang yang dikasih iman atau Islam di dalam dadanya, itu Masya Allah. Ini anugerah termulia bagi kita. Ini termasuk kita adalah orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Kita harus selalu bersyukur karena iman dan Islam tertancap di dada kita. Insya Allah kita nanti bareng-bareng masuk surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah Allah. Orang-orang yang selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang bulan Ramadan, bulan yang mulia. Masya Allah, ini kesempatan. Mari kita selalu banyak zikir di tengah malam, bertahajud, bersujud kepada Allah, minta ampun. Mari kesempatan apapun yang kau minta Allah akan dikabulkan. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, tapi tetap Allah yang menentukan semuanya. Intinya kita jangan bosan-bosan untuk meminta kepada Allah. Jangan bosan-bosan untuk istighfar kepada Allah. Jangan berbosan-bosan untuk salawat kepada Rasul. Ini adalah modal kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima tadi, hati-hati panjang angan. Angan ini bisa menghancurkan amal ibadah kita. Jangan sampai nanti amal ibadah kita ketika kita menghadap Allah semuanya habis. Gara-gara ada 6
yang tadi saya ceritakan mulai pertama, tinggal satu. Yang terakhir, yang bisa menghancurkan amal ibadah kita adalah dolim kepada Allah maupun dolim kepada manusia. Nah ini nanti bisa menghancurkan amal kita. Ini wong sing dolim ini, Masya Allah, ini termasuk bisa menghancurkan amal ibadah kita. Jangan sampai nanti kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ahli sholat ya Rob, saya ahli ibadah ya Rob, saya puasa penuh bulan Ramadan, bahwa saya sodaqoh penuh di bulan Ramadan, menghidupi anak yatim dan macam-macam. Tapi kenapa habis amal ibadah? Kau karena kita melanggar 6 perkara tadi yang saya ceritakan, itu bisa menghancurkan amal ibadah kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dolim, hati-hati saudara. Dolim kepada Allah, ini yang berbahaya. Dolim kepada manusia, kita menipu diri kita sendiri. Hati-hati, hati-hati. Orang yang dolim bisa menghancurkan amal ibadah kita ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa, istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Jangan lupa kita selalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita selalu banyak berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Usahakan tiap waktu. Kenapa kita harus banyak istighfar, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin? Karena manusia tiap hari berbuat dosa, tidak. Makanya mulut kita bisa menahan, tapi yang di dalam hati kita, di dalam dada kita ini yang tidak terima, ini yang berbahaya. Makanya hati-hati. Makanya orang yang dolim kepada Allah, inilah orang yang bisa menghancurkan amal ibadah kita nanti ketika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Diusahakan tiap setelah sholat waktu diusahakan membaca 21 kali, diistiqomahkan. Karena apa? Tiap hari kita buat dosa, tidak terasa. Kadang-kadang mata kita melihat siapa saja, di dalam hati kita ngomel dengan sendirinya. Mata kita melihat, hati kita yang bicara. Ini yang berbahaya. Makanya hati-hati saudaraku, sing dolim kepada Allah, dia tidak pernah minta suatu apapun, tidak minta kepada Allah. Makanya orang dolim be Allah ini, Masya Allah, wong sing dosane gede, pokoknya dolim be manusia. Nah ini hati-hati, hati-hati, hati-hati saudara-saudara. Ini kesempatan kita hidup di dunia, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam-macam ujian. Di zaman akhir adalah zaman yang penuh dosa, zaman yang penuh, Masya Allah, fitnah ini. Jangan sampai kita ikut-ikut banyak orang adu domba antara sesama agama, sama-sama Islamnya kita saling menjatuhkan. Coba kelihatan di media-media, Masya Allah, di YouTube, kiai karo kiai lo-loan. Masya Allah, apa artinya? Apa Islam mengatur begitu? Kan tidak ada. Islam sesama Islam harus saling mengingatkan. Tidak saling menjatuhkan, tidak. Tidak boleh saling menjatuhkan. Makanya hati-hati, ini banyak orang yang lupa dia. Tiap hari kita mengaji, kita khutbah, macam-macam halal haram yang dinyatakan. Tapi di dalam hatinya tiap hari hanya memfitnah sana, memfitnah sini, hanya adu domba sesama orang lain. Kita menyombongkan dengan ilmu yang kita punyai. Kita hanya merendahkan orang lain. Seakan-akan orang lain itu bodoh semua. Seakan-akan orang lain itu neraka semua. Itulah yang akan merusak diri kita. Akan rugi nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saudara-saudaraku, di mana saja berada, mari kita adalah Islam, sesama Islam. Jangan kita saling menjatuhkan. Ini zaman akhir ini, subhanallah, masya Allah, fitnah, masya Allah. Iman-iman ibadah kita, iman-iman puasa kita, iman-iman sholat kita, iman-iman zikir kita. Kalau kita hanya mau fitnah sana, mau fitnah sini, adu domba sana, adu domba sini, demi jabatan, merendahkan orang lain, karena punya ilmu hebat, seakan-akan orang lain kafir, orang lain masuk neraka. Hati-hati, ini yang bisa menghancurkan amal ibadah. Kula panjenengan sedaya. Sudahlah. Yang penting intinya, kenapa? Yang penting intinya kita selalu mendukung kepada orang lain. Tidak usah saling menjelek-jelekkan orang lain. Apapun jabatanmu, apapun yang kau miliki, ilmu apapun yang kau miliki, mari. Saudaraku, kita sebagai orang Islam wajib mengingatkan. Saya bukan keturunan orang hebat, saya bukan keturunan kiai, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya pakai sorban. Karena ini malam ini kan adem, hawanya adem, makanya aku gak sorban. Kocomotoan sulap, gitu. Tutup kiai, tutup ustadz, boten, sama-sama saja. Intinya kita inginlah berbuat baik. Mudah-mudahan video ini juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kita adalah saling mendoakan, saling mendukung. Saya majak tadi yang 6 perkara tadi yang saya ceritakan, mari kita betul-betul untuk dijaga supaya kita tidak sia-sia hidup di dunia, supaya kita tidak sia-sia amal-amal ibadah kita tidak sia-sia sujud kita tidak sia-sia amal sedekah kita. Tadi yang saya ceritakan yang bisa menghancurkan amal ibadah, tadi yang saya ceritakan 6 perkara tadi. Mudah-mudahan semuanya itu bermanfaat bagi saya sendiri, bagi siapapun yang melihat video ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah apa yang telah kita bicarakan tentang kebaikan. Nah kan ini barokah ini masya Allah. Nah kan umur sing barokah tadi sudah saya ceritakan, umur sing barokah itu umur sing semakin tua kita semakin baik. Masa lalu kita semua punya masa lalu. Semua orang punya dosa, semua orang punya masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Masa depan adalah harapan kita. Rumah masa depan adalah kuburan. Semua orang mempunyai rumah masa depan. Bagaimana kalau kita nanti sudah masuk di rumah masa depan, kita punya bekal yang cukup, kita punya bekal yang cukup. Awake dhewe duwe sangune apa lek wis mati, iku amal-amal ingkang suci, amal-amal ingkang sae, amal-amal sing apik. Maka niku besok sing iso nulung kula panjenengan sedaya nalikane wangsul tengasane Gusti Allah. Semua manungsa bakal mati. Keenek menungso sing boten mati. Boten enten menungso sing nglungsungi, boten enten. Kabeh niki mati. Kabeh menungso jurusane mlebu guwa tanpa bantal, tanpa kloso. Tengriku nek panjenengan kalih kula ora duwe amal sing mulya, bakal kula panjenengan bakal digoto karo malaikat Allah, bakal disiksa, bakal diadab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita di kesempatan ini, monggo kesempatan sing apik ini kita manfaatkan betul-betul. Kita manfaatkan betul-betul. Mari kita semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya nunggu giliran. Makanya kita harus saling introspeksi diri. Awake dhewe urip iki nunggu giliran. Ketika maut sudah datang, tidak ada yang bisa mencegah. Dan maut datang tidak pandang usia. Nah ini hati-hati. Mau teko gak mandang usia, tidak mandang sakit, tidak mandang sehat,
tidak mandang miskin, tidak mandang kaya. Jika maut sudah datang, tidak ada yang bisa mengelak. Nah, tidak ada yang bisa mengelak. Semuanya, jika datang maut, kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah, mari kita persiapkan. Sebelum kita menghadap Allah, mari persiapkan. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi orang yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kita ibadah kita semakin baik. Kesempatan di bulan Ramadan banyaklah sedekah. Pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Nah, ini kesempatan, saudara-saudara. Kesempatan yang baik, mari kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jangan lupa, jadi saya pesan, jangan lupa kita banyak istighfar kepada Allah. Istighfar adalah ibarat sabun. Wong maca istighfar niki padha karo wong adus disabuni, awake cek resik. Gitu. Jadi istighfar niku minangka sabun, adus disabuni supaya resik. Sholawat, maca sholawat minangka minyak wangi. Jadi lek wis disabuni resik, dikek minyak wangi. Jadi awake dhewe lek mari istighfar, sholawat diwaca. Jangan lupa. Setelah istighfar kita membaca sholawat. Di samping kita bersih, badan kita juga wangi. Nah nih, karena menghadap Allah, masya Allah, itu bersih dan wangi awet. Nah nih, makanya mudah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu mengingatkan ini kesempatan yang kita manfaatkan betul-betul. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini sekarang waktu menunjukkan 03.33 menit. Nah ini, sebentar lagi saudaraku, sebentar lagi kita sudah subuh. Maka jangan lupa, mari yang belum bangun, mari kita bangun. Mari kita santap sahur. Diusahakan kita bersuci, berwudu dulu sebelum makan. Setelah itu, setelah makan, mari kalau memang badan kita sehat, jangan lupa kita untuk bertahajud, sholat tahajud kepada Allah. Meskipun 2 rakaat tidak masalah. Yang penting kita sholat tahajud. Mari, ini kesempatan dari Allah. Dan istighfar, jangan lupa membaca sholawat. Jangan lupa istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan jangan lupa istighfar, baca sholawat kepada Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini karena waktunya sudah menunjukkan jam 3.34. Ini saya juga akan sahur. Ini nanti kalau tidak sahur, ini sudah telat. Nah, jadi yang penting intinya mari sama-sama doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang melihat siaran langsung video saya ini, mudah-mudahan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Yang terpenting mudah-mudahan umur kita, sisa-sisa umur kita ini jadikan umur yang barokah. Ke depan menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan ke depan kita dijauhkan dari bala musibah. Yang terpenting mari ikhlaskan hati kita. Jauhkan dari apa yang telah saya bilangkan tadi, 6 perkara yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Mari kita ingat-ingat. Mudah-mudahan kita semua yang melihat live video ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan semua yang melihat live video malam pagi hari ini dicatat ibadah oleh Allah. Karena omongan-omongan yang baik, omongan yang mencerita tentang agama Allah, yang membahas tentang agama Allah, ini termasuk tolabul ilmi. Nah, termasuk ibadah. Mudah-mudahan mulai awal sampai akhir dicatat oleh Allah
amal kebaikan, baik saya maupun saudara-saudara sekalian di mana saja yang mendengarkan video ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami bukan ustadz, bukan kiai. Saya orang biasa. Tentunya saya hanya ingin untuk saling mengingatkan antara saudara-saudaraku sekalian. Karena di zaman akhir, di zaman yang penuh fitnah ini, mari kita hati-hati. Kita tidak usah sombong-sombongan, tidak ada. Kita jangan rumong so pintar, jangan rumong so hebat, karena kelebihan dan kekurangan Allah yang memberikan kepada kita. Terima kasih, saudaraku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.